12 tamu eksekutif ini diundang ke sebuah restoran mewah bernama Hawthorne. Restoran itu terletak di sebuah pulau terpencil dan hanya dapat diakses melalui undangan. Sesampainya di pulau, mereka disambut oleh seorang kepala pelayan wanita. Ia memimpin mereka ke dapur, di mana para koki bekerja seperti pasukan militer, terlalu patuh dan disiplin. Hidangan pembuka disajikan, sebuah makanan kecil eksperimental berbahan lokal. Disajikan bersama wine pairing. Kepala chef lalu muncul dan menyampaikan filosofi makan malam mereka malam itu. Namun para tamu tampak tidak menyukai rasanya dan bahkan mengejeknya jika itu tidak sesuai ekspektasi. Hidangan selanjutnya bernama The Island. Hidangan dari laut, kerang, rumput laut, dan es batu dari laut sekitar pulau. Disajikan di atas batu sebagai simbol alam liar. Chef berbicara soal keaslian, namun rasanya lebih seperti pertunjukan daripada makanan. Hidangan selanjutnya disajikan dengan cerita personal sang koki. Taco ayam dengan saus mole dan tortilla panggang berisi gambar-gambar membongkar rahasia para tamu. Richard ketahuan sering menyewa wanita panggilan. Eksekutif keuangan punya bukti penggelapan uang. Lillian si kritikus makanan membuat banyak restoran bangkrut karena ulasan sinisnya. George si aktor yang muncul dalam film jelek yang sangat dibenci. Tamu-tamu pun mulai tegang. Mereka tak mengerti dari mana semua ini didapat. Hidangan selanjutnya diberi nama The Mess. Chef berdiri dan memperkenalkan Jeremy, salah satu koki muda. Ia berkata bahwa Jeremy adalah murid berbakat, tapi hidupnya tidak bahagia. Ia tidak akan pernah jadi seperti dirinya. Lalu Jeremy mengacungkan pistol ke kepalanya dan menembak diri sendiri di depan semua tamu. Sontak hal ini membuat para tamu syok. Semua tamu sadar ini bukan lelucon. Para tamu mencoba lari, tapi pulau sudah dikepung staf bersenjata. Satu persatu ditangkap. Salah satu eksekutif bahkan hampir lolos, tapi ditusuk oleh kepala pelayan. Chef mengumumkan bahwa tidak ada satupun yang akan keluar hidup-hidup malam ini. Setelah beberapa kematian, para tamu kaya itu pun putus asa. Tetapi tidak dengan gadis ini. Ia menyelinap ruangan koki dan melihat semua fotonya menunjukkan wajah yang serius, kecuali satu foto di mana ia terlihat bahagia saat menjadi pegawai teladan di restoran burger. Dengan langkah berani, ia tiba-tiba berdiri dan menyatakan dirinya kelaparan. Seketika membuat para koki berhenti bekerja. Ia menolak hidangan mewah karena dianggap hanya gaya dan tidak bermutu. Yang ia inginkan hanyalah sebuah burger keju. Sontak sang koki pun tertegun dan tersentuh mendengar permintaannya. Ia tidak marah dan segera membuatkannya burger keju tradisional. Akhirnya wajahnya menunjukkan senyuman saat menghidangkannya. Melihat gadis itu langsung melahapnya dan menikmatinya, sang koki tampak berseri-seri dan tersenyum puas. Tanpa diduga, gadis itu memuji burgernya yang enak dan ingin membawanya pulang. Sang koki pun terkejut, namun ia dengan senang hati membungkuskan untuknya. Gadis itu meninggalkan $10 dan segera keluar dari restoran yang mengerikan itu. Chef kembali ke dapur. Ia menyuruh semua tamu mengenakan baju marshmallow dan topi coklat. Restoran diubah jadi panggangan raksasa. Meja-meja dibakar. Semuanya terbakar hidup-hidup bersama bangunan. Chef berdiri di tengah api, mati bersama mahakaryanya.